Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malek Fitri Ramadhani. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan alat-alat ukur cuaca. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Nanda Eka Setiawati, kedua Muhammad Rafif Pangestu, ketiga Ervina Adiningsih, dan keempat Markus Lewis Pasaribu. Lalu selanjutnya kami akan membacakan presentasinya. Presentasi pertama akan dibacakan oleh Amalia Fitri Ramadhani. Pengertian cuaca. Pengertian cuaca. Cuaca adalah seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer bumi atau sebuah planet lainnya. Cuaca rata-rata dengan jangka waktu yang lebih lama dikenal sebagai iklim. Aspek cuaca ini diteliti lebih lanjut oleh ahli klimatologi. Untuk tanda-tanda perubahan iklim, dalam melakukan pengamatan cuaca digunakan alat-alat meteorologi. Untuk mengetahui itu, semua mari kita lihat penjelasan alat-alat pengukuran cuaca dan iklim seperti di slide selanjutnya. Yang pertama ada Campbell Stock. Campbell Stock adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama 1 hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus sehingga mampu memberi bekas kepada pias yang dipasang pada Campbell Stock. Lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda Eka. Yang kedua ada sangkar. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi sebagai pelindung dan penyimpan instrumen meteorologi terhadap hujan dan radiasi panas langsung dari luar, yang mana tetap membiarkan udara untuk bersirkulasi bebas di dalamnya. Tujuan dari sangkar adalah untuk menyediakan lingkungan standar untuk mengukur suhu, kelembapan, titik embun, dan tekanan atmosfer. Yang ketiga, ada ambrometer. Fungsinya digunakan dalam pengukuran curah hujan. Satuannya adalah milimeter, lambangnya mm. Cara penggunaan alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung yang di dalamnya terdapat pelampung. Pada bagian tujuan sebelah atas pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak bila pelampung bergerak baik naik maupun turun sesuai dengan jumlah hujan dapat diketahui. Kelemahannya, alat ini harus dipasang dengan ketinggian 120 cm sehingga dibutuhkan alat khusus untuk menjangkau ketinggian tersebut, dan alat ini tidak bisa mengukur intensitas curah hujan. Selanjutnya akan dibacakan oleh yang keenam adalah barometer. Alat ini berfungsi sebagai pengukur tekanan udara yang kemudian digunakan sebagai acuan peramalan cuaca. Satuan yang digunakan oleh alat ini adalah atmosfer dan CMHG. Ada pula tata cara penggunaan alat ini, adalah dengan mengukur tekanan udara. Apabila tekanan udara tinggi, menandakan bahwa cuaca sedang bersahabat. Sebaliknya, apabila tekanan udara rendah, maka kemungkinan akan terjadi badai. Alat ini juga memiliki kelemahan, yaitu penggunaan alat ini hanya dapat dilakukan di dalam lab, dikarenakan alat ini susah untuk dipindahkan. Selain itu juga alat ini sedikit sulit untuk dibaca. Selanjutnya yang ketujuh adalah anemometer. Alat ini berfungsi sebagai pengukur kecepatan dan tekanan angin. Alat ini memiliki 3 satuan, yaitu meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Tata cara penggunaan alat ini adalah dengan meletakkan anemometer di area terbuka. Kemudian pada saat alat tertiup angin, baling-baling pada alat akan bergerak sesuai arah angin. Dan semakin tinggi kecepatan angin, maka akan semakin cepat pula putaran pada baling-baling tersebut.
Dari jumlah putaran baling-baling dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan angin. Kelemahan dari alat ini adalah posisi alat harus berada jauh dari benda-benda yang ada di sekitar. Kemudian agar diperoleh data yang akurat, harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Panci penguapan. Fungsinya yaitu digunakan untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu, seperti danau, waduk, sungai, dan lain-lainnya. Satuannya milimeter atau mm. Cara penggunaannya, setiap pagi diukur ketinggian air pada panci yang berdiameter 120 cm dan temperatur dicatat dengan termometer apung. Mencatat angka pada anemometer yang menunjukkan arah dan kecepatan angin. Hal ini bisa mewakili daerah Natar dan sekitarnya. Kelemahannya, apabila terjadi hujan lebat, air akan tumpah dari bak sehingga besar penguapan yang terjadi tidak dapat diukur, dan pengukuran volume air dengan cara menambahkan atau mengurangi dan sering terjadi gangguan dan debu. Next. Selanjutnya ada automatic weather station. Fungsi alatnya sebagai sensor pengukur suhu udara, kelembapan, tekanan udara, arah angin, kecepatan angin, curah hujan, penyinaran, dan suhu tanah. Satuannya ada suhu udara sama dengan derajat Celcius, tekanan sama dengan milibar, curah hujan dengan penyinaran matahari sama dengan dan kilometer per jam, arah angin sama dengan derajat. Keterangannya, dari sensor tersebut, data disimpan di data logger dan disambung melalui kabel komputer yang ada di ruangan observasi untuk melihat tampilan alat tersebut. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Markus. Selanjutnya, penakar hujan jenis Hellman. Penakar hujan jenis Hellman merupakan satu instrumen atau alat untuk mengukur curah hujan. Penakar hujan jenis Hellman ini merupakan satu alat penakar hujan berjenis perekaman atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai di stasiun-stasiun pengamat udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu, meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas bias. Alat ini memerlukan perawatan yang cukup intensif untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada alat ini. Penakar hujan tipe Hellman termasuk penakar hujan otomatis atau penakar hujan yang dapat mencatat sendiri secara otomatis. Barannya berbentuk silinder dengan tinggi 115 cm dengan berat kurang lebih 14 kg pada umumnya, yang dipakai di BMKG diimpor dari Jerman. Next. Hygrometer. Fungsi hygrometer untuk mengukur kelembapan udara relatif. Satuannya Celcius. Cara penggunaan, hygrometer terdapat dua skala yang menunjukkan kelembapan dan satuannya menunjukkan suhu. Cara penggunaan dengan meletakkan tempat yang akan diukur kelembapannya. Kemudian, tunggu dan bacalah skalanya. Skala yang ditandai dengan tanda huruf H atau jika huruf dengan derajat Celcius. Kelemahan, pada saat pengukuran dengan hygrometer, selama membaca harus diberikan aliran udara yang berhembus ke arah alat dengan carik kertas atau kipas. Sedangkan pada kling alatnya harus diputar. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.